Ingat dengan Nabi termasuk berselawat. Iya, secara hakikatnya iya. Ingat kepada Nabi itu. Karena orang berselawat itu kadang-kadang jarang ingat dengan Nabi. Tapi kalau ingat dengan Nabi ya termasuk pada hakikatnya. Ingat. Zikir itu apa ya? Zikir itu adalah ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berdiam ingat dengan kebesaran Allah Ta'ala ya termasuk zikir. Kalau kita ingat dengan Rasulullah berarti termasuk dengan salawat. Termasuk salawat. Insya Allah ulun besok 10 Muharramnya. Soalnya anak bola bubur esok. Bola bubur Asyura. Amalan 10 Muharram apa guru? Di antaranya puasa dan mandi besok. Mandi 10 Muharram. Orang yang mandi 10 Muharram tidak akan sakit setahun penuh. Kecuali sakitnya yang membawa mati. Begitu juga dengan memakai celak mata. Besok itu disunatkan memakai celak mata. Kalau orang memakai celak mata insya Allah besok yaitu tidak akan matanya sakit selama setahun penuh. Disunatkan besok itu mengusap kepala anak yatim, bari duit tapinya, jangan yang janda diputus. Maksudnya yang anak yatim. Anak-anak yatim sunat kita itu mengusap kepalanya dengan minyak. Karena satu helai rambutnya itu adalah satu kebaikan. Ada yang mengatakan 10 kebaikan, diangkat derajat kita. Nggih. Amalan untuk rezeki melimpah di hari Asyura apa guru? Bersedekah yang banyak. Besok itu bersedekah, terutama pada istri, keluarga. Nggih. Maksudnya keluarga kita yang bagus. Nggih, bersedekahnya di antaranya. Zat wajibal wujud itu apa guru? Zat wajibal wujud itu zat yang menjadikan kita dan sekalian alam semesta ini itu zat wajibal wujud. Arti zat wajibal wujud itu kan bahasa Arab. Zat yang wajib adanya seperti itu. Artinya mustahil tiada. Itu arti zat wajibal wujud itu zat yang wajib oleh adanya. Seperti itu. Tidak boleh tidak ada. Banyak cinta dari Bogor, Masya Allah. Keting Sablek, Masya Allah. Keting Sablek, terima kasih. Amalan untuk rezeki melimpah untuk hari Asyura, ya banyak bersedekah, terutama dengan keluarga kita sendiri, istri diantaranya. Masya Allah, terima kasih. Apa niat mandi dan jam berapa mandinya guru? Esok kalau hari Asyura berarti mandinya adalah pagi. Dari pagi kita mandi boleh. Karena masuk 10 Asyura itu boleh dari tengah malam boleh sebenarnya. Karena itu masuk sudah Asyura. 10 Asyura itu bagusnya ketika terbit fajar bagus. Niatnya sengaja aku mandi 10 Asyura atau bulan Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Seperti itu aja niatnya. Siap. Masya Allah. Rajak Habibi. Siap. Masya Allah. Nah, tepatnya hari apa Gus? Yang ikut hari Minggu 1 Muharramnya berarti besok 10 Muharramnya. Kalau yang ikut hari Senin berarti hari Rebu 10 Muharramnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mildiansin. Masya Allah. Terima kasih Sang Gokong. Hai. Guru ulun apa tuh? Mata dalam. Belum nikah jadi sedekahnya sama keluar yang di rumah bolehkah? Boleh saja. Kalau belum nikah itu bagusnya besok bersedekahnya dengan anak yatim. Dengan anak yatim orang atau tidak mampu. Menjenguk orang tua. Karena besok tuh hari rayanya anak yatim. 10 Asyura itu adalah salah satu daripada hari rayanya anak yatim. Terima kasih Sang Gokong. Apa tuh? Di mana pondoknya, di mana maksudnya? Umur 28 bisa mondok tah? Umur berapa aja sebenarnya mondok itu bisa sebenarnya. Tapi di tempat ulun dibatasi umurnya di bawah 20 tahun dan sesudah selesai SD. Bagusnya sesudah tamat SD. Gratis saja, makan gratis, kitab gratis, belajar gratis saja tempat ulun. Antar sama anaknya gratis saja. Assalamualaikum guru, ulun ahli maksiat guru doakan ulun guru lah jadi ahli ibadah, sama aja dengan ulun juga ahli maksiat sama. Kita ini kadang-kadang maksiat itu ada yang zahir, ada yang tampak. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak.
Ada yang zahir, ada yang gaib. Ada yang kita tidak tahu dan ada yang kita tahu. Ada maksiat itu yang kita sama sekali tidak tahu, cuma Allah Ta'ala saja yang tahu dengan kemaksiatan yang kita perbuat. Wallahu a'lam. Hingga walhasil kita semuanya ini pasti ada sehari itu perbuatan maksiat yang mungkin dianggap kita itu tidak maksiat, tetapi mungkin di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perbuatan maksiat. Bisa juga ada juga ibadah yang mungkin kita itu ibadah kita yang kita tidak terasa, yang kita tidak tahu, yang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Entah itu berupa keikhlasan, entah berupa kesabaran, entah berupa ketawakalan terhadap Allah Ta'ala. Kita tidak tahu yang diterima itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didi, Masya Allah. Mohon doanya sama-sama Dadi. Dadi COOP, Masya Allah. Guru ulun anak yatim guru, 5 saudara laki-laki nasihat buahan ulun dan saudara ulun guru. Masya Allah, Milden Sen. Mudah-mudahan pian sepadang sanakan, sekeluargaan, sesama saudara pian diberikan kesabaran. Banyak ujian, sabar, tapi banyak juga diberikan Allah Ta'ala keistimewaan, keutamaan nanti dengan kesabaran itu. Mungkin di sini kita tidak merasakannya, di akhirat nanti ada orang-orang yang diberikan ganjaran yang banyak karena dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Ingat, Allah Ta'ala itu beserta orang yang sabar. Selama di dunia ini siapa yang tidak ada mengkena cobaan? Semua orang ada cobaannya. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Iqbal sama-sama. Daerah mana pian? Ulun di daerah Lamandau. Ulun dari Pelihari tapi tinggal di Malang sekarang. Oh iya kah? Masya Allah. Ulun daerah Pelihari juga, yaitu Pelihari di Kurau ulun. Sama Pelihari, tapi ini sekarang di Lamandau, saya di Kalimantan Tengah. Dedelah, Masya Allah. Sama-sama orang Pelihari. Oh, tapi ulun Kurau lah. Pian Pelihari di mana? Makasih banyak guru. Isi selamatan. Amin ya rabbal alamin. Nang jahil nih mudah-mudahan diakui umat sidin. Amin ya rabbal alamin. Kita tuh asal tahu kesalahan kita, asal menyadari kesalahan kita, kita tuh termasuk orang yang diberikan nur di hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya nur hidayah atau nur Islam sudah ada di hati kita diberikan. Tapi kalau orang itu misalnya beribadah tetapi dia tidak mengerti, merasa bangga dengan ibadahnya, berarti dia ditutup. Nurnya tidak ada, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya nur daripada ibadah itu tambah tidak mengenal akan Allah Ta'ala dengan sebab ibadahnya, yang dia merasa sombong dengan ibadahnya. Tetapi kalau orang ahli maksiat, orang yang mengakui kemaksiatannya walaupun kenyataannya dia tidak berbuat maksiat, itu berarti orang itu telah diberikan nur Islam di dalam hatinya. Jadi bus batubara guru, Masya Allah. Guru habis mendapatkan rasa nikmat, imbahnya hilang. Kayak apa cara mengembalikannya? Sanggukong. Nikmat maksud saya pian itu nikmat batiniah. Nikmat batiniah. Kembali aja lagi seperti asal. Karena nikmat itu kadang-kadang kan nikmat itu tidak ada selamanya. Dia itu kalau orang mencapai terbuka futuhat atau mendapatkan kenikmatan itu, batiniah itu kadang sebentar aja dikasih oleh Allah Ta'ala. Sebentar dikasih Allah Ta'ala. Nanti dikasih lagi. Seperti itu. Kapan waktunya? Ya ketika kita memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala, nanti diberikan lagi kenikmatan itu. Dan diberikan lagi ilham yang berbeda. Seperti itu biasanya. Yeah. Jadi jangan merasa kehilangan, tetapi kita mencari kenikmatan itu terus. Nah, jangan kita bersedih dengan kehilangan nikmat itu, karena memang sebentar waktunya kenikmatan itu. Sanggukunglah. Masya Allah. Assalamualaikum Surya. Tabar. Guru anak ulun masuk pondok pesantren Al-Falah. Tolong doakan niat. Hengge. Sama-sama 3 Surya. Pengasuhnya tuh kawan ulun sekamar. Ustadz Samsuni itu, Arsuni itu kawan ulun sekamar, pengasuh Al-Falah itu. Assalamualaikum, mudahan pian. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ustadz Samsuni pengasuh Al-Falah itu sekamar dengan ulun waktu mondok. Terima kasih Dede, Masya Allah. DDCO, Masya Allah. Pelihari di mana? Di peliharinya tadi di
Waalaikumsalam Yajid. Wah, kayak Yajid, Masya Allah. Terima kasih Yajid hadir. Sekamar waktu mondok di mana yang di Bangil. Masya Allah tabarakallah. Surya terima kasih, Masya Allah. Tapi rasa galau jadinya rasa hambar beribadah. Jangan, kalau kita diberikan warid itu adalah sanggokonglah, ini salah satu anunya lah, salah satu ulun beritahu. Jangan waktu pian diberikan diberikan itu ilham, diberikan kelejatan itu, setelah dia hilang, pian jangan merasa sedih. Jangan merasa sedih. Karena bagi orang yang saleh itu adalah ujian sebenarnya diberikan itu. Tapi kalau kita merasakan hilang, berarti kita berhajat kepada yang diberikan itu, bukan kepada yang memberikan. Ini pian tahapnya ini berhati-hati dalam etikatnya. Dede terima kasih. Masya Allah Dede terima kasih. Jadi pian berhati-hati itu sanggokonglah. Berhati-hati sama nanti orang itu diberikan kasab, diberikan rasa nyaman, nikmat. Itu di waktu jalan saliknya memang seperti itu. Tapi kita jangan merasa kehilangan dengan anugerah yang diberikan waktu kita menjalankan sesuatu tarikah atau suatu amaliyah. Nah itu lajat itu nanti datang terus. Apabila pian merasa kehilangan, berarti pian berpegang dengan itu. Nikmati aja dulu, terus saja berjalan. Bercahaya karena lampu antun satu masalah. Di belakang pengadilan guru di Polres Tala. Oh iya Polres itulah ada. Nggih. Tapi racing terus hijrah ke Malang. Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Malang lah. Dingin Malang lah. Guru ulun hendak minta doanya supaya ulun bisa kembali ke jalan Allah Ta'ala. Ini sudah bagus pian. Ini sama-sama kita. Ini sama-sama. Sama-sama kita mengharapkan jalan yang kita tempuh ini jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, kadang orang ahli taat pun bisa sesat. Orang ahli taat pun bisa tidak dipandang oleh Allah Ta'ala karena dia merasa dirinya yang taat, merasa dirinya yang sempurna beribadah. Jadi ada maksiat yang membawa kepada rahmat Allah Ta'ala, yaitu maksiat yang senantiasa orang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Enggak sanggokong. Kalau sudah dijalani sanggokonglah, itu pian banyak bertanya dengan orang yang ahli waktu menjalani salik itu. Kan waktu menjalani salik itu seperti itu, nanti banyak cobaannya. Banyak juga yang diberikan keistimewaan. Jadi pian pun maaf ulun kayak seperti itulah keadaannya. Sampai pian kadang merasa lagi nikmat dan bala itu sama semuanya, nanti itu sakit dan nyaman sama. Nah itu menandakan sampian sudah, hati pian itu sudah bertakluk dengan Allah Ta'ala, namanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah sampai seperti itu, sampai masaknya seperti itu. Putri waalaikumsalam, Abdillah waalaikumsalam. Ampun maaf ulun umpat batakun. Niat puasa Asyura lawan niat mandinya apa guru? Niat puasa Asyura sengaja aku puasa sunnah Asyura besok hari karena Allah Ta'ala. Niat mandinya sengaja aku mandi hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Enggih. Sehingga guru kalau ke Malang, insya Allah nanti pian DM jalan. Insya Allah. Bulan depan insya Allah ke Jawa. Haul guru Bangil. Insya Allah. Izin masuk akun pian. Enggih, salam kenal dari sini ulun. Enggih, Abdullah. Orang Popo Abdullah. Di Polo aja Abdullah. Masya Allah. Muhibbin Al-Banjari. Tambilahan. Masya Allah. Rip Taj. Pengaran pian inilah Rip 386. Terima kasih Rip. Ulun izin betakun guru. Adakah amalan yang bagus gasan menahan diri dari nafsu dan dijauhkan dari zina? Sebenarnya amaliyahnya adalah puasa sebenarnya. Puasa. Menahan diri itu puasa. Kan melatih nafsu kita agar dia lemah. Ini lemah dia. Hujan 03.
Guru, selain daripada zikir-zikir lah hujanlah, selain daripada amaliyah, kita banyak beramaliyah yang baik. Guru batakun apabila hari Asyura yang memadahkan hari Selasa, ada juga yang hari Rabu. Iya, kalau yang hari Selasa berarti yang satu Muharramnya adalah hari Minggu. Kalau yang hari Rabu berarti hari Asyuranya, satu Muharramnya adalah hari Senin. Kan dua kemarin ikhtilaf. Kalau mimpi ketemu Rasulullah di Masjidil Haram bagaimana guru? Baik, termimpi Nabi itu pasti baik dah. Itu menandakan kita itu termasuk orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala bertemu kekasihnya. Karena jarang orang itu diberikan bisa berjumpa walaupun dalam mimpi itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Robert, guru tolong doakan ulun istiqamah dalam bertobat. Amin. Masya Allah. Bertobat itu sebenarnya bukan ahli maksiat saja, tetapi orang yang ahli ibadah pun harus bertobat. Karena di dalam ibadah itu kadang disusupi oleh sifat ria, syirik khafi, kadang disusupi oleh ujub, kadang disusupi oleh bangga diri kita dengan ibadah itu. Kadang kita tuh terpandang amaliyah kita, terpandang diri kita yang kuat beramaliyah. Jadi bukan ahli maksiat saja yang, bukan orang yang maksiat saja yang dituntut bertobat. Bahkan orang yang ahli ibadah itulah yang harus banyak-banyak bertobat. Takutnya dia itu memandang dirinya yang banyak berbuat amal. Itu seperti itulah. Jadi makanya kita kalau habis salat tuh baca istighfar. Siapa tahu di dalam salat kita itu ada menyekutukan Allah, ada merasa bangga terhadap amaliyah kita, ada kita tuh merasa mempunyai kemampuan untuk beramaliyah. Ini tingkat-tingkat orang yang membersihkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia ahli taat, dia itu banyak menangis memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ahli maksiat nyata sudah dia bertaubat, melihat sedih dia karena tidak beramaliyah. Tetapi orang yang ahli taat kadang-kadang tidak sadar maksiatnya lebih besar daripada orang yang ahli maksiat. Nah, itulah biasanya seperti itu. Guru, nggih. Masalah rep, terima kasih rep TJ8. Kadang guru batakun lawan guru ulun, jadi bertambah bingung mendengar pian rasa nyaman lon memahami. Ya. Karena di jalan salik itu pian perlu bimbingan. Di jalan salik itu pian kalau kada bertanya di jalan salik itu daripada guru yang membimbing kita, nanti pian kada tahu, kada bisa pian. Ya kada apa-apa kita mendengarkan dari guru yang lain, kada apa-apa orang lain yang pernah menjalani salik itu. Karena dia sudah menjalani perjalanan salik itu. Sanggupunglah. Hingga. Teteh izin nyimak ulun, terima kasih banyak. Oh, salah Teteh. Bubur Asyura buah kuranji, mudahan kita semua naik haji antun 14 masalah. Pian bagana di mana guru ini? Di Lamandau namanya. Di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Husaini Buika, Masya Allah. Guru batakun, misalnya semua niat bacaan diganti dengan salawat dan syahadat, bolehkah? Misalnya semua niat bacaannya diganti dengan salawat dan syahadat, bolehkah? Kada boleh kalau menurut hukum syariatnya. Karena hukum syariat itu innamal a'malu binniyat. Semuanya adalah tergantung daripada niatnya. Puasa ada niatnya. Hingga puasa itu, puasa wajib niatnya di malam hari, nawaitu shauma ghadin an adai, seperti itu. Wudu begitu juga, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kada sah amal itu kecuali dengan niat. Jadi kada perlu, karena syahadat itu adalah pengamalan, niat itu karena syahadat. Timbulnya niat itu karena kita mengucap syahadat. Tetapi orang yang bersyahadat dalam mengamalkan isi daripada syahadat itu sesuai harus diniatakan. Artinya dihukumakan yang ini hukum syariat, sesuaikan dengan syariat. Ya, nanti kalau pian boleh diganti dengan salawat, orang sembahyang bersalawat saja, berarti tidak ada aturan. Nah, ada aturan. Fikih itu adalah mengatur secara zahirnya. Hingga habis pian berniat itu terserah sampian. Seperti itu Husainlah. Tapi bukan berarti terserah kalau sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya, rukunnya itu dipatuhi. Guru, amun kita pindah rumah bagusnya hari apa? Hari Rabu atau hari Minggu? Muhibin Al-Banjari. Kayak najar salawat dan syahadat itu adanya. Iya,
itu bejur. Karena jar salawat dan syahadat itu wadahnya. Iya, karena niat itu tidak sah kecuali orang itu bersahadat. Hingga arti bersahadat itu mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Nah, salawat itu mengakui bahwasanya Nabi itu adalah pesuruh atau utusan Allah. Itu bujur wadahnya. Itu benar itu saya inilah. Jadi awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah Ta'ala, yaitu mengucap 2 kalimat syahadah. Seperti itu. Nah, jadi mennya kada bersahadah kada timbul niat itu. Walaupun dia berniat, walaupun dia sembahyang, walaupun dia berwudu, kalau kada Islam, kada bersahadat, kada diterima. Artinya wadahnya untuk diterima itu adalah bersahadat. Menuju akan salawat yang bujur kayak apa guru? Menuju akan salawat yang bujur kayak apa guru? Iya, menuju akan. Menuju akan itu beberapa tingkatan orang itulah. Ada kita tuh bersalawat sebagai orang awam adalah memuji kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang yang memuji bersalawat itu memuji akan kebesaran nur daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang itu yang bersalawat karena dia lebur dengan salawat dengan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia tidak perlu bersalawat karena gerak dan diamnya itu sudah jadi salawat jat namanya. Jadi gantung orangnya masing-masing, keilmuannya, sahadahnya masing-masing, itu tergantung nanti. Perjalanan makam, cara memasrahkan itu rasa pas dan nyampe. Inge, Masya Allah. Inge lian pada izin berdahulu undur diri. Nah, tiada sihat apian sakaluarga tolong aja sanggokong masa Lion Putra lain sanggokong lah, mirip pian nih sanggokong. Masya Allah, terima kasih Didi Cio Malang, Masya Allah. Red Aquarius, thank you, Masya Allah. Ray Aquarius, Rebat, Assalamualaikum Garo, saya orang Madura, dekat makam Syekh Khalil. Syekh Khalil Bangkalan, Masya Allah. Nanti bulan Agustus kita ke sana, insya Allah, ke Madura. Masya Allah. Hai. Handak banget tetamu pian, kadang banyak dak ulun takunakan, tapi ulun kada kawa mukanya. Ulun dak tanya. Dak apa-apa, tengah malam ini sudah ditanyakan. Kalau kurang janggal di hati dak apa-apa, malam ini ditanyakan, dak jadi masalah. Ini sudah tengah malam ya sudah. Ulun 4 tahun guru tolong jelaskan. Ada yang memadahkan, tidak ada yang bisa apa itu? Apa itu? Guru ulun ada memadahkan, tidak ada yang bisa apa tuh Rahmat Hidayat lah kena Allah sambung. Mas bro, saya saja kemarin saya ke Bangkalan ke Syekhona, salam kenal, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Belum tentu ngerti picing, Masya Allah. Enggak. Wassalamualaikum Dani, Masya Allah, mudahan sehat, amin ya rabbal alamin. 4 tahun guru, bulan sugih, bulan apa? Bulan dimana kita kada berhajat dengan orang, Fatihai. 4 tahun guru, bulan sugih, bulan apa? Bulan dimana kita tidak berhajat lagi dengan orang. Sugih itu kita. Karena di dalam kitab Nasul Ibad disebutkan bahwasanya ujhud jasiden, juhudlah engkau, takun ganian jasiden, bersifatlah juhud, artinya mensyukuri yang ada, ridho dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala, maka tuh kita sugih tuh. Hari itu kita sugih dengan itu, asa bisa kita itu ridho dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Fatihlah. Maaf guru, mengadu ke Rasulullah apakah boleh? Boleh saja kita mengadu, ya Rasulullah, ulun ni umat pian yang tidak taat, ulun yang tidak sempurna mengerjakan syariat pian, ulun yang kada banyak membaca salawat dengan pian. Itu nanti timbul sendirinya. Boleh kita mengadu dengan Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah itu boleh saja. Mengadu dalam artian kita ini mengadu sebagai umatnya yang kurang muhibbinnya, kurang cintanya dengan syariat apa yang disampaikan atau yang dibawa oleh Rasulullah. Jaraknya siapa? Kamilah san 10. Kamilah jan 10 kamilah. Jamak kasar itu sebenarnya jaraknya adalah 100 km.
100 km atau di dalam kitab itu disebutkan 2 marhalah. Nah, kapan orang itu boleh melakukan perjalanan dan boleh mengqadha itu, menjamak itu sembahyang? Boleh menjamak perjalanan, menjamak dan mengqasar itu dengan syarat tadi perjalanannya 2 marhalah. Yang kedua, perjalanannya itu tidak maksiat. Maka boleh dia itu menjamak dan mengqasar. Adapun orang itu boleh menjamak apabila perjalanannya itu separuh daripada perjalanan jamak dan qasar tadi, yaitu 50 km kurang lebih. Itu boleh orang menjamak. Menjamak itu adalah sembahyang asar dibawa ke zuhur, namanya jamak takdim. Zuhur dibawa ke asar, namanya jamak takhir. Maghrib dibawa ke isya, itu namanya jamak takhir. Isya dibawa ke maghrib, namanya jamak takdim. Jamak itu berbeda dengan mengqasar. Jamak itu mengumpulkan sembahyang 4 rakaat. Boleh kita itu jarak perjalanan kita itu menjamak itu 50 km boleh. Tapi kalau mengqasar itu adalah 2 rakaat mengerjakannya. Itu qasar namanya. Nah, kalau jamak qasar berarti zuhurnya dikerjakan 2 rakaat, asarnya dikerjakan 2 rakaat dalam satu waktu. Itu namanya jamak qasar. Ada namanya menjamak saja, ada mengqasar saja. Kalau mengqasar tidak menjamak berarti zuhur kita laksanakan di waktu zuhur 2 rakaat, di waktu asar 2 rakaat, di waktu isya 2 rakaat. Tapi kalau kalimatnya jamak qasar berarti dikumpulkan. Zuhur dan asar dikumpulkan dalam satu waktu, maghrib dan isya juga dikumpulkan dalam satu waktu. Wallahualam. Tapi itu belum panjang lah penjelasan ulun lah, kamilah lah, karena panjang nanti penjelasannya jamak qasar itu. Jadi orang boleh meringkas sembahyang menjadi 2 rakaat itu adalah perjalanannya 1-2 marhalah, yang kedua adalah perjalanannya tidak maksiat. Seperti itu. Intinya seperti itu. Umpat betakun guru ulun salim lawan abahnya laki ulun. Abahnya laki ulun. Nggih. Muhrim lah guru, kada boleh. Maksudnya kada batal wudu pian. Ulun betakun, ulun salim lawan abahnya laki ulun. Kada apa-apa. Abahnya laki ulun. Mertua berarti. Mertua itu adalah kita tuh menjadi muhrimnya dengan sebab musakharah namanya, dengan sebab menjadi keluarga. Jadi orang tua kita itu kada batal. Orang tua kita tuh, orang tua kita kada batal, mertua kita tuh kada batal. Sekalipun kita sudah cerai nanti, tetap tidak batal wudu kita dengan jadi muhrim kita. Ya, putri lah. Boleh saja itu, ada apa. Guru bagaimana mengangkat usalli secara fikih dan hakikat. Muhyiddin Al-Banjari, secara fikihnya biasa ya kita mengangkat sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh mazhab Syafi'i, berarti mengangkat tangannya itu membetuli bahu kita, dan ini di bawah daripada ini dan ini di atasnya. Allahu Akbar. Nah, itulah di waktu kita mengangkat itu kita menyatakan usalli, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat misalnya. Nah, menghadap kiblat itu karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan yang lain. Dalam artian aku tujuanku itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu dulu waktu kita mengangkat. Nah, Allahu Akbar itu kita mengetahui waktu kita mengangkat itu adalah kebesaran Allah Ta'ala. Kita bisa mengangkat takbir itu, kita bisa melakukan sembahyang itu adalah bukti kebesaran sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan bahwasanya itu adalah kebesaran Allah Ta'ala. Atau tidak bisa kita rasakan bahwasanya waktu kita mengangkat itu kita mengagungkan, memesrakan, menyatakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu rahayati kalimatnya, inna salati inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, ulun hadapkan zahir dan batin ulun nih kepada pian yang menjadikan langit dan bumi, termasuk diri ulun, termasuk gerak ulun, termasuk niat ulun, termasuk geritik hati ulun. Fataras samawati wal arda hanifan, dalam keadaan ulun ini tunduk dengan pian, memasrahkan diri ulun nih, hanifam muslima, menyerahkan diri ulun zahir dan batin kepada pian. Hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin, tidak ada sedikit pun di hati ulun
ada akuan ulun yang mampu, ulun yang hidup, ulun yang nyata. Tidak ada akuan ulun ini menserikatkan baik sifat pian, baik apal pian, kadada. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah ulun, gerak ulun, diam ulun, hidup ulun, mati ulun, lillah, kepunyaan pian Allah Ta'ala. Nah itu namanya istighraq, penyerahan. Arti hanifam muslimah tadi masuk ke dalam kalimat lillahi rabbil alamin. Sabarataan ini milik pian dan dalam pemeliharaan pian. Sabarataan. Jadi kita di waktu sembahyang itu kita menyatakan sifat kehambaan kita, sifat kepasrahan kita, sifat kepanaan kita, sifat ketidakmampuan kita, sifat ketiadaan kita, semuanya. Sehingga waktu kita mengucap Allahu Akbar, itu rasam kalimat Allahu Akbar itu nyata pada kalimat A sampai bar, nyata di setiap gerak dan diam kita, nyata di setiap kalimat yang kita ucapkan di waktu kita sembahyang itu. Baik gerak kita, baik diam kita, baik perkataan kita, semuanya terasa diliputi dalam keadaan tunduk, dalam keadaan pasrah, dalam keadaan Rabbul Alamin, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasakan lezat di waktu takbirnya. Jadi praktiknya tuh pelan-pelan. Kalau kita sembahyang sendiri itu pelan-pelan Allahu Akbar. Ibarat rukuk, kita rasakan rukuk itu benar-benar itu adalah majhar kenyataan af'al Allah Ta'ala. Begitu juga kita bangkit, kita rasakan kita ini tidak mampu bangkit kecuali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa sujud kecuali disujudkan oleh Allah Ta'ala. Rasakan waktu sujud itu benar-benar kita tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kudratnya, di dalam iradatnya, di dalam hayatnya, di dalam liputannya, di dalam anugerahnya, di dalam rahmatnya, di dalam hadrahnya, di dalam khatarnya. Sehingga kita tidak mempunyai khatar, tidak mempunyai jad, tidak mempunyai sifat, tidak mempunyai apal di waktu kita sembahyang tadi. Yang ada itu cuma kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimatnya Allahu Akbar. Kenapa jadi Allahu Akbar terus? Karena disitulah kita tajalli, musyahadah, benar-benar syahadah, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap gerak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allah. Berarti itu. Wallah alam. Muhibbin Al-Banjari. Bahabar gulai kalau ke Madura izin silaturahmi. Inggih salam insyaallah. Nah. Inggih. Sama-sama Antoni 1. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustadz dengan polemik seran dengan kebenaran? Wallah alam. Guru kada ikut-ikutan itu. Guru kalau kada mau mengucapkan salawat tapi melihat apa-apa dan lain-lain. Ingat Nur Muhammad karena ulun kada baguru. Bagus. Engge musahadahkan terus Nur Muhammad, bukan melihat saja tapi mendengar, bergerak, berdiam, semuanya mesrakan Nur Muhammad. Nah, kota barulah mesrakan Muhammad. Lihati di piti ulun itu. Seperti itu memesrakan Nur Muhammad itu. Nah, Masya Allah, selamat sehat dan banyak rahmat. Ceramah dulu bang, Masya Allah, tidak bisa saya ceramah. Jamaah takhir maghrib isya, isakah yang kita dahulukan mengerjakannya guru? Terserah aja. Kalau jamaah takhir itu boleh aja. Sahibul waktu didahulukan boleh. Badudi boleh juga. Kalau jamaah takhir, kalau jamaah takdim harus sahibul waktunya yang didahulukan. Hingga tapi ingatkan kalau kita itu sembahyangnya jamaah takhir, artinya isya. Jamaah takhir kan maghribnya dibawa ke isya. Di waktu maghrib itu sampean harus berniat. Maghrib ini aku laksanakan, aku kerjakan atau aku jamaah di waktu isya. Itu di waktu maghrib. Kapan aja waktunya, asal jangan keluar waktu maghrib, habis waktu maghrib. Ingatkan kalau sembahyang zuhur sama. Kalau sembahyang zuhur itu kita tidak bisa mengerjakannya, kita harus meniatkan salat zuhur ini nanti ku jama' dan ku kasar di waktu asar. Seperti itu. Kalau tidak berniat kada sah, hukumnya jatuh qadaan nanti. Hingga, makasih. Ulun batakun pulang tapi salim lawan laki batal lah wudu guru. Batal kalau dengan laki menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik tidak batal kecuali dengan syahwat, menyentuh orang. Mungkin sama dengan Imam Malik itu kada batal. Imam Hanafi sama. Tapi kalau Imam Syafi'i batal dengan laki, kalau dengan mertua tidak batal. Wallahu alam. Nggih. Kang Dadan, Masya Allah Kang Dadan. Akang Dadan, Masya Allah. Muhammad Ali Fahmi, Masya Allah. Syukran.
Sama ahli pahami, Masya Allah. Guru umpat batakun, waalaikumsalam dayang mar aliana batakun tanggapan pian soal mama. Wah kada serah aja engge mama dayang ulun kada umpatan orang ndak ikut-ikutan saya. Eman syukran eman. Aduh, harakallah, Masya Allah. Waalaikumsalam Khusairi Sarumpun, Masya Allah. Waalaikumsalam Iman, Masya Allah. Sehat pian sekeluarga. Heri Sarumpun, thank you, Masya Allah. Iman, terima kasih. Kopinya, nasinya, nasi lama. Cucu Bang Ginda, Masya Allah. Thank you, kopinya, terima kasih tengah malam. Assalamualaikum Ustaz, saya Ali, Masya Allah. Paman Ali, Masya Allah. Izin ima guru Kang Dadan, Masya Allah. Terima kasih Kang Dadan. Eman, syukran, terima kasih. Gubi. Kopi, minum kopi, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tahu lagi, belum tahu belang ke Guru Udin. Kemarin diundang, cuma kada hadir. Pengantinan anak. Sekiannya ulun ke Jawa semalam tuh. Umi Sana, waalaikumsalam. Masya Allah, Umi Sana. Masya Allah, tabarakallah, Umi Sana. Nan parak sejam dalib lah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam, Umi. Iya. Terima kasih Tiga Surya Kota Baru. Ngopi ulun. Husaini guru, doakan bini ulun setiap datang bulan sakit terus, bingung apa obatnya. Doakan semoga cepat baik, insya Allah. Mudah-mudahan baik, Masya Allah. Surya, terima kasih. Anda yang pamit jeda yang nih, kemana Dayang? Henge. Amin. Maaf guru, izin keluar ulun hendak guring. Wah, masalah. Guru kasih itu gimana cara dapat jodoh tapi tanpa pacaran. Guru saya kasih tahu. Oh ya kah? Kasih tahu. Terima kasih Tiga Surya. Bagaimana cara mendapat jodoh tapi tanpa pacaran? Kalau laki-laki banyak baca ya wadud 129 kali. 129 kali pagi dan sore ya wadud kalau laki-laki. Kalau perempuan baca habis sembahyang Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin 5 kali habis sembahyang. Terima kasih Surya, Masya Allah Surya. Guru waktu tahiyat pas mengucap syahadat itu kayak apa pahamannya? Aku bersaksi. Nah, yang bersaksi itu siapa guru? Jangan waktu syahadat aja. Makanya ulun jelaskan tadi dari takbir tadi. Sebelum takbir itu, terima kasih Surya. Sebelum kita takbir itu sudah kita bersaksi, menyaksikan dulu. Kita itu menyaksikan dulu. Kecuali kita dalam keadaan panah baru kita bersaksi. Kita tuh bersaksi dan makamnya bersaksi itu dinaikkan yaitu dengan menyaksikan. Anta buddha ka'annaka tara fa ilam tara fa innahu yarak. Seolah-olah dulu kita tuh merasa makan, memasrahkan bagaimana kehadiran Allah Ta'ala itu. Jadi bagaimana cara menghadirkannya? Rasakan bahwasanya kita ini tidak mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai zat, kecuali yang ada ini adalah mazhar daripada kenyataan apal dan sifat Allah Ta'ala. Itu dulu dirasa makan dari awal sembahyang. Hanya pian menyaksikan nanti. Kada bertanya lagi pian. Apabila pian bergerak itu merasakan bahwasanya itu bukan gerak pian. Bangun daripada ruku itu pian merasakan bahwasanya itu rahmat. Bahwasanya itu gerak itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Atau itu adalah majhar kenyataan apa Allah Ta'ala. Pokoknya secara pian pokoknya. Seperti itu terus rasamkan bahwasanya sampian itu la fa'ila illallah. La sifata illallah. Artinya tidak ada mempunyai sifat, tidak mempunyai apal, mempunyai zat selain daripada Allah Ta'ala. Nanti seperti itu rasakan. Selain daripada kebesaran sifat dan apal. Lalu pian dilihatkan
nanti dipanakan dalam afalnya Allah Ta'ala, dipanakan dalam sifatnya Allah Ta'ala, dipanakan dalam zatnya Allah Ta'ala. Nah itu baru pian mengerti siapa yang bersaksi. Yang bersaksi dan menyaksikan itu siapa sebenarnya. Artinya kita nanti diberikan penglihatan, diberikan pendengaran dengan pendengarannya, diberikan kesaksian dengan kesaksiannya. Kira-kira paham dah pian sampai ke situ arti panah itu. Seperti itulah Muhammad Ali Fahmi. Minta doanya guru. Dia ini ulang tahun genap 37 tahun hari ini. Amin. Barakallah dayang, Masya Allah. Mabruk alfa mabruk. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Di umur 30 tahun ini senantiasa diberikan keistiqamahan, ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku cewek guru. Nah, baca Rabi Tajarni Fardan wa anta khairul warisin 5 kali habis salat. Ada di mana-mana, Masya Allah. Dan sana assalamualaikum guru. Hanya melihat nah pian. Ini tengah malam. Iya, ulun di tengah malam pian. Di tengah malam juga lip. Hanya ulun lihat lip tadi pian. Ulun habis begawian tadi. Hanya Masya Allah. Terima kasih. Kota Baru mengirimi ulun tupi. Masya Allah. Tabarakallah. Guru cara memusadakan Nur Muhammad supaya sejalan lawan fikih dalam kehidupan kayak Pak Guru. Nah ini bagus pertanyaan luar biasa lah. Nah seperti ulun yang jelaskan, seperti biasa ulun jelaskan di piti-piti ulun itu. Itulah. Jadi kita harus kalau Nur Muhammad ini satu aja pian mengamalkan. Harus pian meyakinakan. Merasa makan meyakinakan zahir dan batin pian itu adalah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammadnya adalah sirul akwan, ruhul akwan, hayatul akwan. Ya jidlah, pian hendak ulun naikakan kah? Supaya pian betakun, bujur-bujur ulun menjelaskannya. Masalah Nur Muhammad, tempulu tengah malam, nah tempulu ulun minum kopi. Jadi kita itu merasa makannya itu bila kita sembahyang rasakan zahir dan batin kita ini adalah Nur Muhammad. Dari awal kita menarik napas, dari kita mengangkat tangan, rasakan, rasa makan, bahwasanya kita ini adalah mazhar daripada Nur Muhammad. Bagaimana caranya itu guru? Jadi kita tahu daripada Nur Muhammad itu memesrakannya. Pian rasakan aja cara musahadahnya, cara tapakurnya asalnya seperti ini. Kita rasakan bahwasanya kita ini mempunyai gerak dan diam dan mempunyai zat kita ini. Dalam artian kita mempunyai sifat dan af'al dan zat kita ini karena roh kita ada. Karena kita mempunyai roh. Artinya hidup kita ini bergerak dan berdiam kita ini adalah majhar kenyataan daripada roh. Roh itu tidak ada kecuali daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kasarnya dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat majhar kita ini ada kita ini, sir daripada kita ini, atau bergerak dan berdiam kita dan wujud kita ini ada karena roh. Artinya majhar gerak dan diam kita ini adalah daripada roh. Asalnya mun kada berroh kada bisa bergerak dan berdiam kita ini, kada bisa melihat dan mendengar kita ini. Dalam artian kada mempunyai sifat dan kada mempunyai apal dan kada mempunyai zat, mati kita itu. Dalam artian kalau tidak berkai roh, karena hidup kita ini dengan roh. Roh itu adanya roh itu adalah dengan Nur Muhammad tadi. Nah, pian rasa makan bahwasanya yang bergerak berdiam ini adalah majhar daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya panah jasad dan apal dan sifatku ini pada roh, roh ini panah pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti diri kita ini sebijian adalah itu majhar kenyataan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita rasa makan melalui napas kita rasakan, kita rasa makan, kita mesrakan bahwasanya yang bergerak ini adalah Nur Muhammad, yang berdiam ini Nur Muhammad, yang melihat ini Nur Muhammad, yang ada di seluruh tubuh ulun ini zahir dan batin diliputi oleh Nur Muhammad. Kada bisa lepas daripada Nur Muhammad. Rasakan itu dari napas pian, rasakan daripada gerak pian waktu sembahyang tadi. Sembahyangnya tetap aja seperti syariat, cuma kita merasakan bahwasanya waktu kita bertakbir tetap aja kita berusali, tetap aja kita berniat di dalam hati. Tetapi waktu berniat itu
Waktu hendak berniat itu kita sudah memesrakan itu dengan Nur Muhammad tadi. Lalu kita bergerak, kita rasa makan, Allahu Akbar ruku tadi. Kita rasakan yang bergerak ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Kita bangkit, begitu juga terus. Rasa makan melalui napas, rasakan melalui perasaan. Ya, nyatakan dengan keyakinan kita bahwasanya sebijian ini adalah Nur Muhammad. Baru kita merasakan lezat sembahyang tadi dengan Nur Muhammad tadi sembahyangnya. Yang sembahyang itu adalah Nur Muhammad, yang bergerak itu adalah Nur Muhammad, yang merasakan itu Nur Muhammad, sehingga kita lebur nanti merasakan tajalinya itu Nur Muhammad. Nah, tajalinya Nur Muhammad itu pana nanti Nur Muhammad itu pada af'al dan sifat Allah Ta'ala juga. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu dijadikan oleh sifat dan af'alnya Allah Ta'ala, atau dijadikan oleh Allah Ta'ala. Berarti Nur Muhammad itu adalah majhar daripada af'al dan sifat Allah Ta'ala. Jadi setiap orang yang karam melalui ilmu tauhid ataupun melalui jalan nur, pasti terbukanya itu, yakin pian terbukanya itu adalah melihat kesempurnaan af'al Allah Ta'ala, baik pada diri pian ataupun pada Nur Muhammad tadi itu. Kalau mesranya dengan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad tadi itu pian pana pada Nur Muhammad, mesra dengan Nur Muhammad, lenyap pada Nur Muhammad. Nanti setelah itu pian pana lagi pada Nur Muhammad itu, pana lagi pada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Itulah kita sembahyang itu kena merasakan. Nah, itu terbukanya futuhat kita di waktu sembahyang itu. Nah, terbukanya futuhat, lezatnya sembahyang di waktu kita tadi mesranya itu Nur Muhammad tadi. Boleh kalau diulang amalan baca tentang jodoh tadi. Ulun mau roncur bacaannya. Rabbi la tajarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tajarni fardan wa anta khairul warisin. Masya Allah. Nggih, sama-sama. Di mana pondoknya guru di Lamandau, Alfira Rahma. Guru ulun rancak pas nyetir keganangan Nabi Muhammad sampai keluar banyu mata. Tapi ulun tahan, jangan ditahan seharusnya. Kalau pian suranganan kada usah ditahan. Tumpahkan aja. Karena semakin sampian menumpahkan itu semakin mesranya. Semakin mesra dengan Nabi itu. Nanti terjadi pian, seolah-olah pian pelakunya nanti. Nah, itu mesra namanya pian, lenyap nanti pada Nur Muhammad, pada Nabi Muhammadnya langsung. Jadi kalau pian itu misalnya mesra dengan Nabi itu, langsung aja pian keganangan itu langsung aja pian tumpahkan aja air mata itu. Kalau perlu pian memandak menyetir, tumpahkan aja dulu, renungakan, tenggelamakan di situ. Nah, pian akan merasakan kelezatannya. Seperti itu nanti, sanggukunglah. Nggih. Tidak salat apakah termasuk perbuatan maksiat? Tahunya tidak melakukan taat saja, ia maksiat. Setiap yang kewajiban lalu kita langgar atau kita lalaikan, itu namanya hukumnya maksiat. Berdosa lah, berdosa hukumnya. Kada wani menuruskan kalau kenapa jalan-jalan. Ya itu harus pada tadilah. Orang iya, kalau kita dalam keadaan panah mengandara itu pian kada tahu apa-apa sebenarnya. Asik pian. Kadang-kadang pian itu kada tahu sampainya. Nanti nah, itulah ajar ulun tadi, warid itu apabila orang itu sudah bisa wasil. Orang itu bisa wasil sudah. Kadang-kadang kada tahu lagi nya wasilnya tuh. Kadang-kadang terbuka putuhatnya tuh kadang di jalan, kadang di mana aja bisa terbuka itu sanggukunglah. Nah, kita itu bisa pernah sudah terbuka futuhat itu, nanti kita kan hilang. Kampian kan tadi kan hilang. Seperti itu. Nanti terbukanya di jalan lah. Waktu berkawan kadang terbuka kebesarannya itu nanti. Pada itu. Ya waktu menyetir itu pian asik, kada peduli. Kenapa jadi kada peduli? Ulun padahkan. Setiap orang terbuka futuhat itu. Orang yang terbuka futuhatnya itu pian ditimpaskin kada merasa sebenarnya. Dicancangin tubuhnya kada merasa. Karena keasikan. Karena memang dia tidak ada. Tidak ada. Makanya kalau terbuka lo waktu menyetir itu nyaman. Waktu berkendaraan tuh nyaman, asik. Kada peduli semua yang kita lihat di samping kita, depan kita, belakang kita, di atas, di bawah, semuanya, bahkan mendengar kenapur kendaraan pin asik. Nah, itu waktu terbuka. Kenapa? Karena setiap terjali itu, setiap yang kita dengar, kita lihat, kita rasa, semuanya itu adalah kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, itu mulanya asik tuh. Itulah sanggukunglah. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah.
Maaf ulun batakon pulang guru, apa niat dan doa memasukkan anak agar berkah ilmunya dan bermanfaat. Kekanakan ini sebenarnya kalau masuk pesantren cukup dia dengan taat aja. Taat berkhidmah di pesantren itu. Karena perlu pintar sebenarnya masuk pesantren itu. Masuk pesantren itu kalau orang tahu rahasianya lah, ya belajar. Karena perlu pintar, tidak perlu pintar. Ya pintar tuh perlu guru aja. Iya, tapi kalau mengandalkan kepintaran tuh belum tentu berberkat. Ilmu agama ini beda dengan ilmu umum. Ilmu agama ini bila taat berberkat ya. Bila taat, satu berkhidmah di pesantren itu. Kalau bisa dengan kiainya berkhidmah, dengan pengasuhnya berkhidmah, wah itu lebih bagus lagi itu. Kalau kada bisa dengan pondoknya aja berkhidmah. Nah, yang kedua jangan suujan dengan peguruan, jangan menantang dengan peguruan. Sama dengan orang tuanya, apapun yang dikatakan oleh guru daripada murid kita, jangan berektirat kita, jangan menyalahkan gurunya. Jangan sedikit-dikit, wah guru itu kayak itu, tertutup langsung putuhat ilmunya. Putuh ilmunya tuh tertutup dengan sebab orang tuanya tadi mengatakan, wah apa gurunya kayak itu. Nah itu langsung 10 tahun, 20 tahun pian menyekolahkan anak pian itu kada mu'alim. Karena siapa? Karena kita sudah menutup akan terbukanya putuhal ilmu tadi. Terbukanya pemahaman ilmu rabbaninya. Itu tertutupnya. Pintar belum tentu dia berberkah. Jadi biarkan ya anak itu kayak apakah dengan gurunya, pasani jangan beriktirat dengan guru, berkhidmah dengan guru, jangan menyambati guru. Seperti itu aja, biar kada pintar dah Bapak. Karena keberkahannya nanti setelah dia pulang. Keberkahannya. Kawa kau 4 naik juga guru, kawa aja. Kayaknya dulu ini. Nah, kawa aja naik. Aku suka dengan piano. Yang betera ada di mana Anda nyaman mendengar bacaan kitab guru koi. Masya Allah. Mana? Hei. Pian itu kan sedatu dengan ulun. Coba pangkola bacakan kitab juga. Baca kitab maghrib tadi sudah baca kitab ulun. Badari, Masya Allah Badari. Taguring tadi membaca sorangan tadi juga. Beri turun gehang, Masya Allah. Guru mohon doanya mudahan kita semua dalam ridha. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak ada di mana-mana, coba pang dibacakan juga kitabnya kola. Ulun pingin dengar. Esok tanggal 10 Muharram, 9 Muharram guru. 10 Muharram insyaallah esok. Lots baharata apa nama pian lah. Hingga esok insyaallah semua. Masya Allah. Terima kasih yang memberi ulun hadiah, Masya Allah. Muhammad Rapip ulun minta maaf guru sebelum merasakan belajar tahapan yakin supaya yakin 100 kayak apa guru. Mau ulang kisah ya. Kita tahapannya cuma meyakinkan aja dulu lah, meyakinkanlah Muhammad Rapip lah. Kalau yakin itu sudah tajali nanti baru yakin. Sudah nyata pian merasakannya baru pian yakin. Namanya ainul yakin. Kalau kita ini melihat api, itu kita meyakini aja dulu. Meyakini bahwasanya api itu panas. Begitu juga kita ini asalnya itu kita meyakini dulu bahwasanya zahir dan batin kita ini Nur Muhammad. Atau meyakini bahwasanya zahir dan batin kita ini adalah majhar kenyataan af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Meyakini dulu. Meyakini. Kalau kita meyakini bahwasanya itu adalah Nur Muhammad, berarti kita ini kada maujud. Yang maujud hanyalah Nur Muhammad itu. Kalau kita meyakini bahwasanya diri kita ini adalah sekalian alam ini adalah majhar daripada af'al Allah Ta'ala, berarti kita harus menyatakan bahwasanya kita kada mempunyai af'al dan mempunyai sifat terkecuali Allah Ta'ala itulah yang punya af'al dan sifat. Nah baru setelah itu basariah kita diambil oleh Allah Ta'ala, dinyatakan oleh Allah Ta'ala, diambil basariah kita yang mempunyai akuan, mempunyai af'al dan sifat tadi diambil. Lalu kita jajab namanya, masuk kita ke makam tajrid namanya. Makam tajrid kosong hati kita daripada mempunyai af'al dan mempunyai sifat dan mempunyai zat. Yang nampak itu kebesaran af'al dan sifatnya. Baru di situ yakin 1000, 1.000.000% pian.
Karena pian tajeli sudah. Ibarat api tadi, pian sudah merasakan api tadi menyengat ke seluruh tubuh pian, merasakan panasnya. Nah itu, kalau pian itu ainul yakin makamnya sudah di makam tajrid, nah itu baru namanya 1.000.000% pian percayanya. Tahap kita pertama tuh meyakinkan dulu. Kalau bahasa kita tuh memanakkan dulu. Ya memanakkan itu memesrakan jar ulun. Rancak merasa makan, meyakinkan. Nah itu beda tuh amaliyahnya. Jadi kita tuh beda merasa makan, memesrakan. Itu dengan gerak kita, dengan diam kita, dengan ucapan, dengan pendengaran kita tuh memesrakan. Merasa makan di dalam diri kita, mengalirkan di dalam diri kita, menyatukan di dalam diri kita, baru kita merasakan bahwasanya diri kita ini la maujuda illallah. Berarti itu baru kena dinyatakan orang, ditarik orang basariah kita. Yang maujud itu aku di dalam kita, karena kita diliputinya sudah seperti itu. Terus seperti itu. Jadi yakin nang 1.000% itu sesudah seperti itu. Waalaikumsalam pengalaman hadir Megawati. Sanggup kong minta ampun. Banyak terima kasih. Thank you. Ampun maaf besok tanggal 10/9 atau 9 Muharram. Jadi kalau isuk tuh terserah pianja. Besok ulun 10 Muharram karena ulun 4 yang hari Minggu. Berarti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Map. Masya Allah. Mas map 81. Masya Allah. Keunggulan di bulan Muharram itu apa aja Pak Haji? Banyak keunggulannya. Di antaranya kita kalau bersedekah besok hari terhadap istri kita, keluarga kita, diluaskan rezeki setahun penuh. Masalah. Di antaranya macam-macam. Nah, di antaranya orang yang mandi esok itu mengusap kepala anak yatim, diangkat derajatnya, diampuni dosanya besok itu. Bersedekah, intinya esok tuh bersedekah banyak dan bersilaturahmi selain daripada mengamalkan amalia-amalia yang kita itu disunahkan untuk mengamaliakannya. Di antaranya mandi, bercalak mata, mengusap kepala anak yatim dan lain-lain. Akor masalah. Akur 100%. Wah kada tausiah kita. Akur Masya Allah. Waalaikumsalam Akur. Muhammad Masya Allah. Mau tanya tentang pemimpin binian, mohon pencerahannya. Faisal Muhammad. Kita itu memang kalau ada pemimpin yang laki-laki yang pantas, yang mampu, tetap kita disuruh laki-laki jadi pemimpin. Terkecuali tidak ada lagi pemimpin laki-laki yang pantas, yang mampu. Nah, ada perempuan yang mampu, maka boleh dia jadi pemimpin. Seandainya yang laki-laki tadi tidak ada yang mampunya. Nah, tapi sekarang kan zamannya demokrasi. Sampian mau mengambil yang masalah agama, ya tafadhal, silahkan. Laki-laki yang lebih utama jadi pemimpin. Tapi negara demokrasi ini kan seperti itu. Perempuan boleh saja jadi pemimpin asalkan dipilih. Nah, itu bukan berdasarkan ketentuan agama, tetapi menentukan adalah kedemokrasian tadi. Nih itu wallah alam lah. Jadi pada dasarnya secara agama Islam pemimpin itu yang utama adalah laki-laki. Seperti itu. Tolong kupaskan kula makam jajam. Iya makam jajam tadi makam panah tuh Lord Bahtaralah. Makam jajam itu. Jadi makam jajam itu kepanaan. Makam di waktu panah. Nanti di waktu panah itu orang berbagai macam nanti kepanaannya lagi. Jadi orang yang panah belum tentu dapat warid. Dan warid itu berbeda-beda. Warid itu boleh dikatakan sir. Sir namanya. Sir itu daripada Allah Ta'ala. Ada kita itu dibukakan sir berupa ilmu. Terbukanya rahasia-rahasia hakikat. Bisa juga sir itu cuma dilihatkan kebesaran sifatnya. Dalam artian kita itu bisa diberikan merasa diliputi sifat ilmu. Bisa diratakan misal sifat khauf. Karena nanti kalau Allah Ta'ala menampakkan daripada kita, dilihatkannya gitu kebesarannya, kita merasa kecil, merasa hina. Kalau dilihatkannya kemuliaannya, nanti kita di waktu jajam itu, di waktu kita dalam keadaan panah itu, nanti sampean mengalami melihat kebesaran sifat Allah Ta'ala itu yang disusupkan di dalam hati kita.
yang disisipkan di dalam hati kita, sehingga kita itu kadang rasa khauf yang bersangatan nanti, yang sangat takut nanti, karena dilihatkan kebesarannya, keagungannya, kejabarannya nanti. Ada juga orang itu merasa kecil, merasa hina, merasa selalu diintai, dilihati oleh Allah Ta'ala, karena dilihatkan dengan sifat ilmunya. Jadi dinampakkan sifat ilmunya itu meliputi akan tubuh kita, maka kita ini seolah-olah melihat tubuh kita ini dari luar sampai dalam, dan merasa kita itu dilihati terus, diketahui terus oleh Allah Ta'ala. Nah, itu namanya diliputi sifat ilmu. Nanti bermacam-macam seperti itu. Itulah nanti akan terjadi jajamnya, makam jajamnya. Jajamnya tetap tahqiq nanti dengan af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Tapi kejajamannya itu sempurna. Kenapa jadi sempurna? Karena kita sudah merasakan bagaimana itu sifat ilmu, bagaimana itu sifat basar. Dalam artian sifat-sifat dan af'al Allah Ta'ala itu nampak pada diri kita. Benar-benar kita melihat dengan penglihatannya, benar-benar merasakan dengan pengerasaannya, benar-benar kita itu mesra dengan dimesrakannya, bukan lagi kita yang memesrakan. Itulah makam kita itu, makamnya tahqiq sudah berarti. Nah, itulah rutbatera. Nanti pian tahu ya kena kalau sudah merasakan tenggelam ya pian. Arti Nur Muhammad itu soalnya orang kurang paham masalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu orang mengenal diri, asal kejadian seluruh alam ini adalah Nur Muhammad seperti itu. Bukan berarti Allah Ta'ala berhajat dengan Nur Muhammad itu untuk menjadikan alam, tidak. Kunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang dinamakan Nur Muhammad. Kun, kata Allah Ta'ala. Orang kalau bahasa kita nuktah. Nuktah daripada nuktah bismillahirrahmanirrahim, ba. Nuktahnya huruf ba-nya itu adalah nuktah, itulah Nur Muhammad itu. Kenapa? Karena dalam nuktah itulah seluruh alam ini terjadi. Itu kalau kita bahasakan itulah Nur Muhammad tadi itu. Nuktahnya itu. Nuktahnya itu. Karena di dalam nur itu sudah terjadi kita ini. Waktu kita belum lahir ada di dalam nuktah itu. Apapun yang belum terjadi dan yang sudah terjadi, hatta Nabi Adam sebelum dia dijadikan dan sesudah dia dimakamkan, sesudah meninggal wafatnya, tetap ada di dalam Nur Muhammad itu. Maksudnya itu awal kejadian seluruh alam ini itu nuktah itulah. Ibarat orang hendak menulis A titik dulu, baru timbul A. Padahal di dalam titik itulah A itu sudah ada. Alam ini seberataan di dalam Nur Muhammad itu sudah ada. Makanya kalau kita mesra di dalam Nur Muhammad itu, kita ini bisa dilihatkan seluruh kejadian di alam ini, baik yang terjadi apapun tidak ataupun tidak terjadi, dilihatkan. Makanya Nabi itu mesranya dengan Nur Muhammad. Makanya kejadian wahyu apa sebaratan itu ada di dalam Nur Muhammad sebenarnya seluruhnya. Nah, di dalam, anggaplah itu dalam nuktah itu artinya kunnya Allah. Nah, nuktah itulah Nur Muhammad itu. Nah, itu. Jadi orang beda-beda nanti pahamannya. Tapi hasilnya sama di situ nanti. Nah, itu. Nah, itu kalau mengupas itu masalah Nur Muhammad. Husain lah, tapi ulun kada mengupaskan sampai ke dalam. Karena itu apa kita memesrakan dalam Nur Muhammad itu nanti yang tahul, yang tenggelam di dalam Nur Muhammad itu cuma ulun beri gambaran seperti itu. Seandainya Nur Muhammad itu adalah berupa buku, maka catatan seluruh alam ini ada di situ. Kejadian seluruh alam ini ada di situ. Baik yang sudah terjadi ataupun tidak terjadi. Jadi simpel aja Allah Ta'ala itu. Satu aja seluruhnya alam ini. Laulaka ya Muhammad ma halaktul aflak. Itu Nur Muhammad itu. Dari Nur Muhammad itulah wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam. Dari nur itulah timbulnya makhluk-makhluk, dari ini makhluk dari dahulu sampai yang akan datang daripada Nur Muhammad itu. Jadi kalau orang bisa mesra dengan Nur Muhammad itu, makanya bisa mengetahui yang lalu dan yang akan datang kalau dibukakan. Anggaplah Nur Muhammad itu seperti rumah yang isinya seluruh alam ini dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Kalau kita itu di dalam buku, berarti bukunya itu dari awal kejadian sampai akhir kejadian ada tertulis di dalam buku itu. Kalau dia seumpamanya dia itu film,
maka Nur Muhammad itu seperti film yang sudah disetting oleh sutradaranya di dalam Nur Muhammad tadi itu seberataan. Jadi kita tuh kadang dilihatkan seperti itu. Pemuda kita bepandir yang kada supan anjing. Iya itu. Karena tidak ada kita pelajaran akhlak dilajari. Minta halal minta ridha ulun inggih. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya guru ada bapadah dalam diri nata sudah mati apa maksudnya guru? Tergantung lah. Tergantung. Ulun kada bisa itu madahkan, kecuali pian misalnya ada sudah berguru dan mengamalkan amaliyah, itu pian bertanya aja dengan guru. Guru ada bapadah dalam diri nata sudah mati apa maksudnya guru? Itu sudah matinya seperti apa? Itulah ulun perlu itu tahu, perlu kita tahu. Upi Ponsil, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Upi. Assalamualaikum izin nyimak guru masalah gumals, Masya Allah. Waktu jarpean ditarik tadi sudah kadada lagi pengakuan dalam tauhid, ulun paham alhamdulillah. Di nur kayak apa guru? Inggih. Sama jadi nur itu nanti. Kan tajalinya ulun padahkan tadi sudah sama. Tajalinya sama. Nanti tajalinya tuh sama. Gerhana-gerhana, Masya Allah. Terima kasih lah. Masya Allah. Akur, thank you. Masya Allah. Guru ulun bisa menangis sorangan kaganangan cucu Nabi Husain yang menganak karena dibunuh. Sama. Sama aja. Kayak nabian. Pokoknya bila pihak kita ini menangis mengganang apa aja lalu kita menangis. Asal jangan mengganang putus pacar aja. Apabila mengganang kebesaran Allah Ta'ala kah, atau mengingat dosa kita kalah, atau keganangan apapun, artinya mengingatkan akan Allah Ta'ala, itu awal terbukanya putuhat tuh. Pian harus tenggelam di situ dulu. Tenggelam makan di situ. Ibarat menangis aja pian. Ibarat bergetar getarkan aja. Ibarat merinding rindingkan aja. Ibarat pian anak melompat di waktu itu melompat aja pian. Kenapa? Karena itu warid yang diberikan Allah Ta'ala awal terbukanya. Awal terbukanya. Jadi awal terbuka itu kita merasa lezat dulu. Merasa lezat bisa, merasa sedih bisa, merasa menangis bisa, bergetar bisa, meluncat bisa. Itu karena itu datang warid itu. Jadi pian harus rasakan. Bilanya datang warid itu kayak membedakan warid dengan namanya putuh terbuka tadi atau warid yang dikehendaki Allah Ta'ala tadi, bedanya di mana? Bedanya adalah di lezat. Di lezatnya. Pian merasa lezat dan merasa pian itu nampak kebesaran Allah Ta'ala. Nah itu berarti asli itu datangnya. Turuti aja itu pian. Itu. Karena pian sudah bisa terbuka berarti. Sudah bisa. Sering mesranya seperti itu. Kalau dia ulang-ulang terus kemesraannya itu, mesranya menangis itu, pian merasakan lagi tenggelamakan itu kemesraan itu. Karena kita waktu terbuka itu kita yang diharapkan adalah faidul ilahiyahnya, ilham daripada Allah Ta'alanya, sir daripada Allah Ta'ala yang membukakan tabirnya tuh. Nah kita itu kalau mesra dengan melihat keganangan waktu bermaulid itu dengan Nabi, keganangan akhirnya tuh nampak di hadapan sampean tuh nanti nampak. Bukan itu pelakunya, tapi sempian seorang kena pelakunya. Yang menjalaninya itu pas sempian seorang. Bahasa kita amunnya kisah film India nya berperang, lain yang di TV itu yang berperang, tapi kita yang berperangnya. Itu mesra pian tuh, terbuka tuh berarti. Kalau film India tuh film Superman itu pian menghayalkan, menyatakan film Superman itu dinampakkan tuh bukan Superman itu pemainnya, tapi sampian seorang pemainnya. Itu mesra namanya pian. Makanya di waktu kita itu keganangan itu langsung tenggelam makan. Keganangan Nabi langsung tenggelam makan. Suhud benar-benar tenggelam makan. Maka pian jadi pemainnya. Artinya fana fir Rasulillah namanya. Nah itu kenanya. Masya Allah. Terima kasih. Masih akur, Masya Allah. Kenapakah lun di sini kada jadi
Masya Allah, ada di mana? Ada di mana-mana, Masya Allah. Akur, terima kasih Akur, Masya Allah. Masya Allah. Punya pian ya, korla bersedekah nih. Guru ulun ada mendengar orang memadahi masalah wujud, tapi orangnya nih kada sembahyang kayak apa guru. Ilmu tuh bisa aja benar, cuma pengamalannya kadang-kadang salah. Ardilah, orang yang bisa kada sembahyang itu boleh asal dia benar-benar jajab sama sekali. Jajab sama sekali. Itu di dalam kitab fikih pun ada itu. Artinya orang yang gila itu boleh kada sembahyang. Baik gilanya terhadap Allah Ta'ala dalam artian basariahnya diambil. Karena melihat kebesaran Allah Ta'ala itu boleh dia kada sembahyang di dalam ilmu fikih. Tapi kalau nyebah hutang masih di warung, bapadah ini panah dustanya itu. Ya lah man. Terima kasih aman. Kada bisa itu. Aman kelayan, Masya Allah. Betul lah. Oh, nikmat ala nikmat jaga. Asal kau merasakan ya kak guru. Iya. Asal kau merasakan lalu habis itu mesrakan. Lah. Afiliatilah. Bila sudah pian merasakan, itu pian bisa memesrakan. Nyatakan. Bila pian sudah mesra, pian sudah merasakan, tinggal memesrakannya. Tinggal pian mesrakan. Tinggal pian mesrakan. Berdiam pian mesrakan. Jangan pian tunda. Kalau dia mesra itu jangan langsungnya terjali kena. Langsung terjali, langsung pian lenyap. Langsung pian masuk ke makam tajrid. Langsung pian dalam keadaan panah nanti pian. Bila sudah panah itu pian, semua yang nampak ini semuanya adalah tidak lain, tidak bukan. Adalah kenyataan kesempurnaan daripada itu apal, kesempurnaan daripada itu sifat, kesempurnaan daripada itu zat nanti. Bergerak, berdiam pian, berduduk pian, berdiri pian, berjalan pian, semuanya kada lepas nanti itu daripada itu. Pian lenyap di dalam geraknya, pian lenyap di dalam diamnya, pian lenyap di dalam kudratnya, pian lenyap di dalam iradatnya, pian lenyap di dalam ilmunya. Semuanya nanti pian panah. Semuanya pian kada merasa apa-apa lagi. Pian itu rasakan. Boleh aja lah, saya inilah. Boleh dengan ya Rabb kah, ya Allah kah, boleh aja. Kada apa-apa. Henge. Itu tergantung orangnya nanti, tergantung. Henge. Kalau ya Allah, dah apa-apa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Itu udah apa-apa. Kada apa-apa aja. Biar ya Rabbi kada apa-apa. Henge. Kada jadi masalah itu. Henge. Nanti pian itu kalau sudah dalam keadaan lenyap itu sampian sendiri yang sirnya keluar kayak apa pian itu beradab dengan zat itu, beradab dengan seadab-adabnya itu sampian nanti akan melihat dan akan diberikan irsyadnya seperti apa pian itu, petunjuknya seperti apa pian itu, tersungkurnya di hadapan Allah Ta'ala itu. Bagaimana di waktu kerasaan panah itu pian itu melihat itu. Kadang diberikan di awal kita itu, di awalnya itu diberikan itu rasa kita itu susah ulun menceritakannya. Ujar guru lain mamadahi Nur Muhammad inya kada babatera ujar guru. Ya salah. Sifat memuji zat Allah Ta'ala. Kasful aza. Terima kasih Akur, Masya Allah. Akur, Masya Allah. Foto belakang ganti wali sungu lebih baik bos, iya kah? Masya Allah. Gitu. Guru 10 Muharram malam ini kah, insya Allah belum Muharram. Guru, apakah hukumnya kawan berisi hutang tapi kulir membayar, tapi statusnya berjalanan? Nukar ini nukar itu haram hukumnya. Kenapa? Karena hutang itu wajib dibayar, wajib. Surya masalah masa setengah jam lagi kada kerasaan Surya bagaimana merupakan pengikut
Oh, Masya Allah. Inggih. Hmm. Muhammad, terima kasih. Akur, terima kasih. Rad Bahtera, kula guru tulang jabarkan tentang makam Jauk. Nah tadi kan dari tadi ulun itu makam Jauk semua itu yang ulun jelaskan tadi. Zauk itu ketika panah itu zauk namanya. Cuma ngaran aja yang berbeda-beda lah, namanya yang berbeda-beda. Namanya itu berbeda-beda. Entah hijau zauk kah, panah kah, taraki kah namanya, itu sama semuanya namanya. Makam zauk itu makam ketika terbuka futuh aja ulun. Kalau ulun menyabatakan ketika terbuka futuh, panah itu terbuka futuh, berarti itu zauk sudah masuk. Zauk namanya. Seperti itu. Lord Bahtera lah. Ini. Nah itu gadai cepat. Ini. Rahasia Jersidin kepada rahasia yaitu tak terucap. Iya, karena kita sudah sempurna ditarik basariah kita ini. Sempurna kita kadang merasa, cuma kita menyaksikan. Cuma pian perlu tahu bahwasanya setiap kita dalam kepanaan tahap awal sebelum panah jajab pijat itu, kita ini masih memandang kita ini, masih kita merasa, masih kita itu sadar. Kecuali panah pada jad sampai jajab itu baru kita kadang merasa. Tapi selama kita itu panah pada af'al, panah pada sifat, panah pada jad kita, setiap yang kita lihat, gerakan kita, diam kita itu senantiasa panah, terus dulu panah, dan itu jajab. Dan nanti kalau kita melihat diri kita, melihat apa aja itu terbuka rahasianya, berarti sirnya itu masuk. Kalau sirnya itu diberikan Allah Ta'ala setelah terbuka futuhat, itu sampean berdiam dia terbuka. Pian melihat sesuatu langsung bepadanya, terbuka dia. Terbuka hakikatnya, langsung terbuka di dalam diri kita ini. Seperti ada orang yang bahasanya mengatakan seperti ini, seperti itu. Nah, iya ulun itu kan seperti itu memadahkannya, kayak apalagi hendak pahamnya. Cuma nanti sampean paham sendiri nanti. Kalau sampai ke situ itu. Nanti kalau kita membuka sesuatu, melihat sesuatu tuh langsung kita paham. Terbuka hakikatnya, tabirnya. Terbuka nanti. Terima kasih Akur Surya, Masya Allah. Terima kasih. Tapi mengucap sempurna. Sempurna itu nanti dinyatakan oleh gerak dan diam kita. Nanti tidak lagi berucap la sautun wala harpun lah lagi. Timbulnya seperti itu. Nah, pokoknya kita dalam keadaan panah itu senang aja. Nanti di dalam waktu kesenangan itulah kita itu kadang hendak melompat, hendak menangis, ada. Pokoknya senang aja pokoknya. Sebagaimana orang keasikan. Melihat film asik. Nah itu karena dinampakkan sudah. Jadi kadang filmnya itu film sedih ya sedih kita. Bahasanya bahasa ulun lah. Bahasa ulun kayak itu. Bahasa ulun. Tapi nanti pemahamannya tatkala kita sudah masuk ke dalam situ baru sampean paham sendiri. Ini kan ulun menceritakan aja. Menceritakan keadaan orang itu sesudah panafillah. Perjalanannya itu panjang, perjalanan sebelum panapillah itu. Ini kan karena pertanyaan sampean ini adalah menyangkut masalah yang sudah panah. Harusnya kita itu mengetahui dulu caranya sebelum kita itu diberikan futuhat oleh Allah Ta'ala itu. Dan melihat orang marah-marah, orang bahagia pun ulun rancak menangis. Iya. Lembut hati jadinya. Nah ini nomor padahkan satu lagi lah. Pian itu kita tuh di waktu kita dalam kepanaan itulah, atau sesudah panah, sesudah kita itu habis panah atau waktu panah, itu pasti yang kita dapat walaupun kita menangis kah, walaupun kita tertawa kah, tetap kita itu mendapatkan kelembutan hati. Itu pian utama itu sudah. Pokoknya orang itu bila habis panah, habis dia tenggelam, habis dia bakabillah, habis dia panapillah, orang itu lembut habisnya dulu. Karena apa? Karena sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala itu jadi lembutnya. Lembut dengan orang. Kenapa? Karena di orang itu bukan inya yang inya lihat. Dan inya tuh masih diliputi oleh rahman rahimnya Allah Ta'ala. Oleh rahmatnya Allah Ta'ala. Baka masih asarnya bekas panah itu masih tertinggal lawannya.
Itu lembut ya, biar ditampilin orang waktu itu kutubnya kada sarik. Kenapa? Kadada yang dirasakannya seluruh tubuhnya itu setelah dia panah itu, dia kembali tanazul itu, kembali kepada dikembalikan basariahnya, dia masih merasakan kehangatan, kelembutan, kebesaran, keagungan, kesempurnaan daripada sifat itu, sehingga asar bekas daripada dia panah itu nampak pada perkataannya, nampak pada perilakunya, nampak pada duduknya, nampak pada diamnya. Lembut jadinya kita waktu itu, karena kita bekas lenyap di dalam kebesaran orang. Ibarat sampian adalah habis bertemu guru besar lalu dipeluknya sampian itu, wah pian lenyap waktu dipeluknya tuh, dipeluk guru besar tadi tuh. Nah habis dipeluknya itu pian merasa lembut kayak orang ahli taat sedunia. Seperti itu. Karena apa? Asar daripada pelukan tadi ada masih. Nah kita itu dalam keadaan panah itu dalam dipeluk oleh rahmatnya, oleh sifatnya, oleh apalnya Allah Ta'ala. Di dalam masuk ke dalam hadrahnya namanya. Di dalam hadrahnya Allah Ta'ala. Sehingga kita kadang mempunyai apa-apa. Seperti pian misalnya dipeluk oleh Tuan Guru hilang. Di waktu dalam pelukannya itu. Nah waktu pian dilepaskan dari pelukan itu, seolah-olah ilmu Tuan Guru itu habis dengan pian. Menempel dengan pian, perasaan pian. Nah itu semuanya hilang waktu dipeluk. Tetapi asarnya setelah dilepaskannya tetap membekas. Begitu juga dengan orang yang panah tadi. Manakala dia dipeluk oleh rahmatnya. Maksudnya panah pada apalnya, pada sifatnya. Nah setelah dia tanazul, itu dia merasakan lagi. Itu namanya bakabillah, namanya asar daripada bakabillah tadi tetap menempel lawan inya, tetap ada asarnya tuh. Bisa sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, bisa seperti itu. Kalau berdiamnya bisa 2 hari, 3 hari. Makanya orang yang berkhalwat itu senantiasa biasanya dalam kepanaan. Tempian berkhalwat sehari itu biasa dalam kepanaan tuh bisa seharian full. Hati pian kada mau kada ingat, itu pasti berdiam di kamar. Waktu terbuka itu pian tapi kada keluar kemana-mana, di dalam kamar aja. Maka waktu di dalam kamar tuh senantiasa pian guring gini ingat. Mana itu keistimewaannya. Berapa bangun langsung ingat. Langsung pang tidak ada yang menyeliputi yang lain selain daripada itu. Itu kalau kita di dalam keadaan khalwat terus. Kalau kita dalam tidak ada khalwat berarti kita terganggu biasanya. Sebentar aja kita biasanya. Kalau sudah ketemu orang hilang biasanya keasikannya itu. Wallah alam. Seperti itu. Terima kasih Akur, Masya Allah banyak. Supaya jangan apa tuh Umi Sanah, Masya Allah. Guru ulun 4 batakuan amalan supaya lakas balaki gasan kawan ulun guru. Rabi latajarni pardan wa anta khairul warisin. Moon, makasih Moon. Masya Allah. Mun sudah mesra maka tahu inggi. Dalam hidup ini apa yang harus diperjuangkan guru? Diperjuangkan apa tuh? Deni Cerpres. Sebenarnya kita dalam hidup ini adalah tujuannya apa dulu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ditugaskan jadi khalifah di muka bumi ini untuk menyembah Allah Ta'ala. Tinggal kita itu bagaimana menyembah itu dalam artian mengabdi, membuktikan bahwa sekiranya kita ini sebagai hamba, itu bagaimana seperti itu yang kita perjuangkan, yang sebenarnya, karena pada hakikatnya kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan setelah kita mati. Bila masalah keduniaan pandang bertubuh Muhammad, itu mantap itu Husaini itu bukan itu berarti biar memandang langsung hakikat namanya. Bagus itu guru 4 batakun. Lon jais itu apa guru? Minta rela. Jais itu artinya boleh memperbuat, boleh tidak memperbuat, tuh jais bagi sifat Allah Ta'ala. Wa jaizum bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mungkinin kafi'lihi. Nah itulah kalau syairnya Aqidatul Awam lah. Artinya Allah Ta'ala tuh jais saja dengan membuat keadilannya, dengan menghukum seseorang ataupun dengan keadilannya. Dia tuh mungkin aja Allah Ta'ala tuh menjadikan yang mungkin, dan mungkin juga Allah Ta'ala tuh jais saja
tidak menjadikannya mungkin. Artinya ma'adakan alam ini Allah Ta'ala tuh harus saja hukumnya. Kada wajib bagi Allah Ta'ala. Meniadakan bang wajib, kada wajib juga bagi Allah Ta'ala. Itu namanya jais. Lupa pulang. Tarku mungkinin kapelihi. Itu jais namanya. Bila masalah ibadah pandang bersifat Rasulullah. Masya Allah. Batera, bila salat pandang berwujud Allah Ta'ala. Wah, jangan. Yang kita pandang itu sinilah af'al aja dulu, kenyataan majhar af'al dan sifatnya. Kalau pira pandang Allah Ta'ala nanti orang salah paham. Jangan langsung ke jat, langsung ke af'al dan sifat saja. Karena jat itu laisa kamislihi sayun. Yang kita pandang ini adalah majhar, kenyataan sifat dan bukti adanya jat. Itu aja, jangan pian nyatakan diri pian jat. Jangan, kecuali waktu pana. Kecuali waktu benar-benar pana. Ajar ulun tadi pana pijat. Jadi jajab kita. Itu ada apa-apa pian. Ini masalah. Iya. Yang terakhir yang jangan. Yang terakhir Husainilah. Yang kedua tuh kayak apa ulun ini di sini kada tapi kau batakun guru kayak dikunci ge. Mun ahli itu kada batakun lagi. Nah itu ya itulah ulun kadang-kadang kayak itu juga apa ada dan tiada ada di mana-mana. Nah pernah sholat tapi perasaan ulun guru sekumpul yang salat tapi kada dari awal sampai akhir kayak apa guru, itu panapis syekh namanya. Panapis syekh namanya. Bagus itu. Panapis syekh itu. Tapi memang kada sempurna, kada seberataan. Kadang kita itulah sanggukunglah panapis syekh itu kadang kita melihat gerak tangan kita aja atau suara kita merasa guru kita atau kita ini merasa gerak kita ini guru kita. Jadi kadang mesti sebijian kadang-kadang. Kalau nya sebijian itu dapat sirpian. Berarti ilmu guru itu masuk tuh semua. Ini kalau pian sir berarti mahabbahnya tuh pian kuat. Makanya musahadah dengan guru itu pian perlu musahadah. Makanya orang yang panah pada syekh ini yaitu jurun ada 3 syaratnya. Yang pertama berkhidmah, yang kedua mahabbah, yang ketiga adalah jangan be'itirat. Yang paling cepat itu dapat syir guru itu siapa? Yang bisa panah pada syekh. Khadamnya yang paling cepat. Khadimahnya, pembantu sidin yang paling cepat. Makanya kebanyakan yang menjadi wali atau pewaris daripada guru itu adalah khadamnya. Kenapa? Karena dia melihat gurunya itu kayak apa aja kelihatan gurunya. Duduknya, berdirinya, sembahyangnya, berjalannya. Ini melihat. Karena apa? Karena dia khadamnya. Khadamnya. Itu panah pesehnya cepat. Bila bisa panah peseh itu berarti sir ilmu gurunya itu masuk. Nah, orang yang berkhidmah ini kenapa jadinya dapat ilmu tanpa belajar? Karena dia dekat dengan gurunya. Setiap bergerak gurunya ingat dengan inya juga. Begitu juga inya. Orang yang berkhidmah tadi. Setiap bergerak inya ingat dengan gurunya. Jadi sirnya sama. Sama-sama ta'aluk mengingatkan. Maka menjadi satu di alam arwahnya. Di dalam sirnya. Maka itu dia kalau gurunya berdoa ingat dengan inya. Kalau inya berdoa ingat juga cara berdoa gurunya. Maka dia cepat panahnya. Nah, apabila gurunya itu dalam keadaan panah dan dia dalam keadaan ta'aluk dengan gurunya, maka otomatis dalam kepanaan gurunya itu si khidmah tadi, orang yang cinta dan berkhidmah dan tidak beriktirat tadi langsung panah juainya. Nah, ketika itu langsung sama-sama panah. Nah, itu namanya panah peseh sanggokong lah. Assalamualaikum, hanya hadir ulun ingin namaku Bruning warsi hingga aku diberkati Rasulullah. Amin doanya sama-sama ada di mana-mana masalah. Alhamdulillah saya benar yang sudah malam terima kasih sama-sama Rod Batra. Ini karena buhan pian ini hadir banyak yang ahli. Jadi kalau anunya jadi terbukanya. Kalau nya kada banyak ahli kelu ulun nih kada bisa ulun.
Guru ngapa amun puasa nih kada bedaya terus guru ngapa amun puasa ini kada bedaya terus ya. Ya pasti ya karena kada makan kada minum itu kada bedaya itu karena puasa itu salah satu keutamaannya adalah kita tuh menyatakan bahwasanya diri kita tuh lemah. Makanya orang itulah kalau mau bakhaluat, mau orang itu mencapai ma'rifah, salah satu diantaranya adalah suka lapar. Supaya apa? Supayanya rajin beribadah dengan lapar tadi. Yang kedua bahwasanya nyata dirinya itu adalah makhluk yang lemah. Nah, seperti itu. Tapi bila terjadi kada ingat lagi, lapar kada ingat lagi, haus kada ingat lagi, makan kada ingat lagi, guring kada ingat lagi. Jadi kada lagi disengaja, kada guring, berjauh dari orang kada lagi lah. Syaratnya orang itu mendapatkanlah satu, kada mau kanyang. Dua, berujlah. Yang ketiga, jarang guring. Jarang guring. Tapi bila sudah terjadi hilang ketiganya nih. Dengan sendirinya ia menjauh dari orang. Kenapa? Karena dia tuh kada jinak dengan orang. Kada tenang dengan orang kecuali dia tenangnya dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala lalu dia tenang. Namanya ta'nis ya ayyuhal nafsun mutmainnah. Dia selalu kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau inya hendak kada ke situ kada bisanya. Rasa terganggu dengan orang. Karena dia ini hendak baduan terus. Hendak mesra terus. Nah itu. Otomatis inya itu pasti. Otomatis inya kada lapar lagi. Karena orang yang bertemu dengan kekasihnya. Mesra dengan kekasihnya itu kada mau lapar. Kada mau haus lagi. Biar pian 2 hari kada makan kada apa-apa. 3 hari makan gak ada apa-apa asal dalam keadaan tajali itu. Kada ada lapar tuh bang sama sekali. Kada ada lapar. Yang ketiga kada guring. Kenapa? Mun pacaran ada kada mau mengantuk. Segar terus pokoknya. Ujar guru bahagia terus. Bahagia tuh kada ingat lagi. Panah tuh kada ingat lagi. Jurang makan jurang. Asik melihat TV. Karena apa? Karena di waktu kita tajali itu dilihatkan terus kebesaran, kesempurnaan Allah Ta'ala itu dilihatkan. Ibarat orang melihat film tuh asik. Asik kedingat lagi makan, minum, waktu kedingat lagi. Kada bergeser lagi waktu dengannya. Kada tahu lagi lawas sertumat kada mengerti lagi. Karena keasikan itu. Awai pian hendak naik kayaknya dulu. Ulun bila habis ini ulun tanya, ulun naik akan bukan pian. Habis orang bertanya, kada ada pertanyaannya. Yang dikatakan Ahmad Muhammad itu Muhammad Allah itu yang mana? Ya. Ahmad itu Nur Muhammad. Muhammad itu majar kenyataan daripada Nur Muhammad. Itulah. Jadi runtunannya seperti ini. Pada hakikatnya gehlah kita ini namanya Muhammad. Namanya. Karena setiap majhar daripada Nur Muhammad itu namanya Muhammad. Seluruh alam ini pada hakikatnya, pada dasarnya, pada hakikatnya adalah Muhammad. Muhammad ini dipanakkan pada Nur Muhammad. Kenapa? Karena Nur Muhammad dari Ahmad itulah. Dari Nur Muhammad atau Ahmad tadilah zahir namanya Muhammad tadi. Nah Ahmad itu panah pada Nurullah namanya. Jadi Ahmad itu adalah majhar daripada kenyataan daripada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Sedangkan Muhammad itu adalah majhar kenyataan daripada Nur Ahmad tadi atau Nur Muhammad tadi. Nah, insya Allah 10 Muharram Muhammad lah, Muhammad Tohaha. Izin bertanya guru, enggih ayong, kenapalah guru hati rindu dengan pelukan Allah Ta'ala. Tinggal tarik napas saja itu. Tinggal tarik napas, pian renungakan, pian rasa makan, waktu menarik napas itu, rasakan pian di dalam hadrohnya Allah Ta'ala. Di dalam genggamannya Allah Ta'ala. Dalam bahasa hakikatnya, matikan diri pian. Dalam rahmatnya, di dalam kudratnya, di dalam iradatnya, di dalam hayatnya, di dalam ilmunya, di dalam kalamnya. Matikan diri pian di dalam situ. Masuk pian di dalam situ. Tidak ada yang mempunyai kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Matikan pian dalam situ. Nah, matikan dengan caranya seperti apa? Boleh pian zikir Allah. Allah.
Boleh juga pian mesrakan dengan napas pian. Tahan napas pian. Rasakan daripada detak jantung pian. Rasakan yang mengalir itu seberataan adalah majhar daripada kenyataan kebesaran Allah Ta'ala. Rasakan itu terus. Rasakan, mesrakan. Lalu pian buka mata pian. Pian keluarkan napas pian. Pian lihati diri pian ini. Benar-benar dia diri pian ini kadang maujud. Yang maujud yang nyata ini adalah hanya kebesaran sifat dan afalnya terus seperti itu. Maka dalam setiap tarikan napas pian, dalam setiap hembusan napas pian, pian itu sudah masuk ke dalam pelukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam hadrahnya, masuk dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seperti itu Saleh Suping sampai pian benar-benar tenggelam. Kadang merasakan lagi pian akan diri pian, kadang merasakan lagi pian yang mempunyai sifat, kadang merasakan lagi pian yang mempunyai zat. Sabarataan itu tenggelam di situ. Maka di dalam ketika sampian kadang merasa lagi mempunyai apal dan sifat, maka di dalam itulah, pada waktu itulah pian berarti sudah di dalam pelukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam kalimat lillahi ta'ala. Apa guru yang kita saksikan ketika bersyahadat supaya kita kada berdusta syahadat? Menyaksikan itu menyatakan dulu. Menyaksikan itu kan menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Jadi tingkatannya berbeda-beda nanti. Tingkatannya kada mau pang kita langsung misalnya orang Kristen, orang non muslim masuk Islam langsung seperti orang nang ahli, kada. Dia menyatakan ya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Satu, dinyatakannya dulu. Habis itu dia meyakinkan bahwasanya seluruh alam ini ciptaan Allah Ta'ala. Dua, termasuk dirinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Artinya setelah kita mengucap dua kalimat syahadah, kita perlu mempelajari isi yang ada di dalam itu dua kalimat syahadah tadi. Seperti itu. Baru sampai ke tingkat makam menyaksikan yang sebenarnya nanti. Ya seperti ulun jelaskan di atas tadi itu sudah makam. Astagina istigina. Ya kalau sudah kunjati itu ya seperti yang ulun jerangkan tadi. Kena ulun naikakanlah habiskan pertanyaan ini. Nah, kun jati itu berarti kita itu kada mempunyai apa-apa lagi. Kita tuh masuk di dalam kunnya, di dalam nuktahnya. Kita itu ibarat kita itu di dalam gelas, kita tuh seperti ini. Nah, kita ini di sini, ini anggaplah kita. Nah, kun jati itu seperti ini. Nah, astagana, istigna. Jadi kita itu merasakan bukan kita lagi. Kita tuh melihat, dilihatkan. Artinya astagna istighna itu melihat kebesaran kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah. Arti kekayaan tuh berarti kita di dalamnya artinya fakir. Makanya di dalam kalimat syahadat itu kan al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Itu pian cukup di situ aja belajar. Asal pian bisa merasamkan al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu itu sampai ke urat ke tulang sum-sum pian rasa makan bagaimana rasanya fakir itu sampai ke dalam hati pian, sampai ke upuk, sampai ke latifah pian. Nah itu pian masuk ya, itu namanya kunjati namanya. Tagugaan pian masalah. Wah. Kada bisa ulun, pokoknya kalau masalah orang ulun kada tapi mau membahaskan. Ampun maaf ulun. Ulun kada beisi gura wadah batakun. Kadang-kadang ulun umpati geretik hati, bisikan hati aja. Guru kayak apa guru? Kalau pian baca salawat yang banyak, dan khatarnya itu mengarahkan kepada kebaikan, itu berarti hati pian tuh jadi mursyidnya sudah. Karena setiap kita bersalawat yang banyak itu akan menjadi mursyid kita. Seperti itu. Kada apa-apa pian. Iya, aku ulun kada tapi tahu guru tapi ketujuh menarakan pian masalah. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta rela masalah sama-sama. Ada nih. Kalau rasulnya bang guru, kalau rusulnya bang guru,
Iya, iya, iya. Amin ya, masalah. Ramadhan. Salat tapi tidak membaca ruku sujud, tidak membaca bacaan ruku dan sujud mungkin ya betul. Waalaikumsalam aura imim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tapi tidak bisa baca ruku. Nah, iya. Sujud dan hanya bisa. Kada bacaan dah Bapak. Hingga kada jadi masalah aura. Jadi kalau kita sujud ruku tidak pakai bacaan dah Bapak, yang penting ruku sujud itu sudah sah sembahyangnya. Hingga maksudnya bacaan ruku beda dengan Fatihah nanti. Guru kayak apa caranya supaya sembahyang kada tapi kirakan macam-macam. Nah, makanya syarat daripada sembahyang itu puterilah adalah zuhud di dunia. Artinya kada hubud dunia, syarat salah satunya. Artinya bila orang itu hubud dunia pasti ingat. Artinya waktu sembahyang tuh barang kada mengatakan sandal nang buruk itu. Rumah itu, mobil Pajero itu, waktu itu barang kada diingatakan. Benar-benar lillahi ta'ala. Benar-benar kita tuh sembahyang itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Lalu habis itu ingat, pulang itu bulikakan lagi. Ingat, pulangkan lagi. Bahwasanya aku nih sembahyang. Begitu. Oh, kalau kada membaca surah Fatihah kada sah. Kecuali orang itu kada bisa membaca surah Fatihahnya. Seandainya dia bisa bacaan lain, diganti Fatihahnya itu dengan bacaan lain. Seandainya tidak bisa dia membaca Fatihah. Itu kalau membaca Fatihah tidak bisa, itu belajar dulu karena itu rukun kauli, wajib hukumnya. Kalau bacaan yang lain selain daripada Fatihah, selain daripada takbir, selain daripada salam yang pertama itu tidak dibaca tidak apa-apa. Fatihah wajib hukumnya. Tapi kalau tidak hafal Fatihahnya, ayat yang lain hafal ganti aja dengan ayat lain. Fatihahnya itu kalau tidak hafal, hingga. Maaf, kada paham pian ulun jelaskan. Penyaksiannya itu yang sebenarnya nanti makanya bertingkat-tingkat jar ulun tadi. Bertingkat-tingkat pemahamannya nanti itu. Kalau menyaksikannya nanti orang panah beda nanti penyaksiannya. Nggih. Kada bisa ulun sambatakan sini pian bisa menjadi pian anggap itu adalah sesuatu yang nyata. Maksud dinyatakan jahir. Kita tuh cukup menyatakan jahir bahwasanya kita belum paham ilmunya ini, belum masuk, kita itu belum mengerti lagi itu. Kita cukup menyatakan menyaksikan. Menyaksikan itu menyaksikan apalnya dan sifatnya. Bahwasanya alam seluruhnya ini adalah majar kenyataan. Bukti adanya yang kita saksikan tadi itu. Dan caprislah. Maksud ulun penyaksiannya guru. Iya itu makanya tuh makamnya di panah tadi itu. Makamnya di panah. Menyaksikan kita, makanya menyaksikan apal dan sifatnya yang sempurna nanti itu. Namanya panah pada apal, panah pada sifat, panah pada zat nanti itu. Baru pian mengerti yang sebenarnya menyaksikan tuh. Kita tuh nanti disaksikan oleh orang yang menyaksikan, yang kita saksikan. Dinyatakan oleh orang yang menyatakan. Namanya itu kita itu. Kita kan ada lagi penyaksian di waktu itu. Apa yang kita saksikan karena kita tenggelam di dalam situ. Kalau kita ada punya penyaksian berarti kita tuh masih ada